Cek. Satu. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Dah. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Yang sudah nyoblos katakan haleluya. Yang sudah nyoblos katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada malam hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan oleh karena kemurahannya kita kembali dipertemukan di dalam persekutuan doa malam di hari Rabu pada malam hari ini. Dan memang hari ini hari yang spesial ya Bapak Ibu ya. Ada 3 loh. Yang pertama hari kasih sayang, betul? Yang kedua hari kasih suara, betul? Pemilu. Yang ketiga kita kembali dipertemukan di rumah Tuhan untuk mengikuti doa malam. Kita percaya bahwa semuanya itu bisa terjadi oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan. Dan kita percaya bahwa apapun berkat yang kita terima itu semua karena kehadiran Tuhan di tengah kehidupan kita. Kita percaya bahwa 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, 2-3 orang berkumpul bersehati memanggil nama Yesus. Kita percaya Yesus ada di tengah kita yang berkumpul. Di sini bukan hanya 2 atau 3 orang Bapak Ibu ya, ada berapa? Lebih dari 10 pasti ya, termasuk saya. Dan kita percaya bahwa kemuliaan Allah selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau menyiapkan hati untuk mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Kita mau saat teduh sejenak Bapak Ibu. Kalaupun ada dosa dan kesalahan yang kita lakukan baik sengaja maupun tidak sengaja, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan, kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita akui semuanya supaya Tuhan menguduskan kita semua. Kalau kita dikuduskan, maka kita dilayakkan untuk datang menghampiri Tuhan, di mana kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan terlebih kita dilayakkan untuk menyampaikan pokok doa kita di hadapan Tuhan, karena kita adalah anaknya Tuhan. Setiap anak berhak meminta sesuatu kepada Bapaknya. Kita percaya Allah yang kita sembah adalah Bapa kita dan kita adalah anak. Kita mau menyembah Yesus. Kita mau katakan, Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita katakan dengan segenap hati, Yesus kemuliaan.
katakan sekali lagi dengan sungguh, Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, berkat segala pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, lebih sungguh lagi katakan, Yesus kemuliaan-Mu. Ini kami Tuhan. Yesus kemuliaan-Mu, pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu, segala pujian Tuhan, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, angkat tangan kita, katakan segala pujian, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, di hadapan Tuhan. Katakan segala pujian syukur bagi-Mu, segala pujian. Ini hati kami ya Tuhan, kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Engkau adalah pribadi yang layak untuk dipuji dan disembah Tuhan. Engkau agung dalam segala hal Tuhan, perkasa di dalam perbuatan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya. Ini kami Tuhan, ini kami berseru padamu. Dengan lembut katakan segala pujian syukur. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Lebih lembut lagi katakan segala pujian syukur bagi-Mu, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesusku. Memuji-Mu, menyembah-Mu, memuji-Mu,
Dengan penuh kerendahan hati katakan memujimu, menyembahmu. Memujimu, menyembahmu. Yesus ku menyembah. Beri kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Beri sorak-sorai yang tinggi bagi Tuhan Allah kita. Oh, haleluya. Engkau sempurna ya Tuhan. Engkau ajaib dalam segala hal. Engkau perkasa di dalam perbuatan ya Tuhan. Janji-janjimu tidak pernah berubah ya Tuhan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janjimu tetap berlaku di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih setiamu, kebaikanmu, kemurahanmu selalu menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu dipenuhi oleh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya. Kami mengangkat tangan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengangkat hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Oh, haleluya. Untuk kesehatan, untuk berkat, untuk kekuatan yang Kau berikan kepada kami. Itu bukan karena kehebatan kami ya Tuhan, tetapi karena kebaikan-Mu saja ya Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Bapa yang di sorga, pada malam hari ini kami percaya kehadiran-Mu penuh di tempat ini ya Tuhan. Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami ya Tuhan. Ketika kami mengangkat tangan di hadapan-Mu, kami menaikkan puji-pujian di hadapan-Mu. Di situ kuasa Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Apapun kondisi yang kami alami ya Tuhan, kami mau tetap memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami tetap mau mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur kemuliaan-Mu selalu bersinar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Apapun kondisi yang kami alami, baik suka maupun duka, baik susah maupun senang, Tuhan Yesus tetap baik bagi kehidupan kami. Dan kami percaya ketika kami mengalami pergumulan, Tuhan menyediakan kemenangan di dalam kehidupan kami. Oh, haleluya. Pada malam hari ini ya Tuhan, ini menjadi bukti bahwa kami menang, sehingga kami bisa berada di tempat ini untuk bersama-sama berkumpul, berdoa, menyerukan suara, menyerukan nama Tuhan. Kami percaya Engkau bekerja secara dahsyat di dalam kehidupan kami. Dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, ketika kami memuji dan menyembah Engkau, ketika kami mendengarkan firman-Mu, ketika kami memanjatkan pokok doa di hadapan Tuhan, kami percaya semuanya Tuhan kerjakan secara sempurna. Sehingga tidak ada satupun yang sanggup untuk menghalangi kami ketika kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tolak semua kuasa roh jahat yang berusaha mengganggu konsentrasi kami. Kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus saja yang bekerja, Roh Kudus saja yang menjamah hati kami, supaya kami mendapatkan berkat di dalam persekutuan doa malam di Rabu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Saya membuka waktu kepada Bapak Ibu yang ingin bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Waktu dan tempat dipersilakan. Apakah ada Bapak Ibu? Oke, Tante Susan. Oke, haleluya. Shalom. Ya, saya bersyukur pada malam hari ini saya bisa ikut doa malam walaupun perlu persiapan yang sungguh ya, karena suami saya harus ada yang tunggu dan kebetulan adik saya bisa. Jadi saya rindu untuk ikut doa malam karena saya pikir pasti banyak doa-doa yang akan dinaikkan pada malam hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan sudah ada di tempat ini. Tuhan sudah hadir, amin. Dengan segala pengendalian saya bersyukur kalau pada hari ini juga sebetulnya anak saya yang di Jerman itu ulang tahun perkawinan tanggal 14 Februari. Puji Tuhan, 9 tahun mereka sudah menikah dan
dikaruniai 2 anak. Mereka sungguh dipelihara Tuhan. Walaupun saya jauh, tapi Tuhan menyertai dia, menolong, menyertai, menghapus air mata dia juga mereka. Karena saya percaya bahwa anak saya juga tetap mencintai Tuhan dan ingat akan Tuhannya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu di sini juga pada malam hari ini sungguh kerinduan-kerinduan yang akan kita doakan pasti Tuhan dengar. Amin. Puji Tuhan, haleluya, amin. Baik, terima kasih Tante Susan, kesaksiannya sangat memberkati bagi kehidupan kita semua. Mungkin ada satu lagi yang mau bersaksi mungkin. Ada? Oke, Bapak Gembala kita. Siap. Puji Tuhan, nomor 2 menang. Begini, berapa bulan lalu itu ada yang menonjol di tangan saya nih. Kebenaran di gereja kita ini kan ada dokter fisioterapi, ya. Dia seorang anggota TNI. Saya konsul dengan dia, terus dia periksa, dia pegang tangan saya. Karena saya tanya, Pak, dokter ini apa nih kira-kira? Oh, mengganggu nggak? Saya bilang nggak begitu mengganggu. Ya udah jangan, ini mestinya dibedah sana gitu, dikeluarkan karena itu teh sel darah putih. Kalau bahasa Sundanya itu sesekelen, ya. Jadi karena saya pikir itu tidak mengganggu, udah aja. Terus saya nggak pernah pikir lagi itu. Tapi berapa malam yang lalu kemudian saya suka iseng pegang-pegang. Nggak ada gini. Wah, puji Tuhan. Tapi kadang-kadang nanti ada lagi. Jadi saya tidak katakan ya hilang gitu. Ya. Tapi saya mengucap syukur bahwa itu tidak menjadi ganjelan penyakit itu. Dan saya percaya bahwa Yesus ikut campur tangan dalam segala perkara yang boleh mendatangkan kebaikan, ya. Oleh karena itu, menghadapi segala sesuatu doa. Menghadapi kesulitan doa. Menghadapi kekhawatiran doa. Ya, only prayer itu the main answer, ya. Jawaban yang pokok paling utama itu, ya. Jadi selalu doa. Apa itu arti doa? Artinya kita kontak dengan Tuhan. Kalau tadi katakan, bagi saya sih Tuhan tidak selalu menjawab doa kita. Tetapi dengan kita berdoa ada satu kekuatan iman. Bahwa Tuhan tadi siapa katakan dengar doa kita ini. Ya, oleh karena itu dibanding-banding banyak rugi, banyak untung. Bagi saya sih mengikuti Yesus banyak keuntungan. Ya, oleh karena itu saudara-saudara berdoa terus. Karena Tuhan dengar. Kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Amin. Haleluya. Pesannya sangat luar biasa ya Bapak Ibu ya. Doa, doa dan tetap doa. Itu juga yang memotivasi kita untuk datang doa pada hari Rabu malam ini ya. Jadi doa itu menjadi dasar kekuatan orang Kristen gitu ya. Itu udah jelas, karena dengan doa kan kita kontak dengan Tuhan. Kalau kita kontak dengan Tuhan, kita pasti tetap kuat ya menjalani kehidupan kita gitu. Dan Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu mengasihi kita, Dia selalu merancangkan yang terbaik di dalam kehidupan kita, bukan kecelakaan. Sekalipun kita menghadapi permasalahan, bukan berarti Tuhan sedang merancangkan kecelakaan di dalam kehidupan kita. Melalui permasalahan itu kita dibuat lebih indah, betul Bapak Ibu? Sama seperti kendi yang terbuat dari tanah, lihat kan bagaimana si pemiliknya membuat supaya itu ada prosesnya ya Bapak Ibu ya, menjadi kendi yang indah gitu ya. Demikian juga hidup kita diproses. Kan di Alkitab dikatakan bejana hidup kita ini ya. Jadi pasti Tuhan baik bagi kehidupan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu tidak sudah selayaknya bagi kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, selalu datang kepada Tuhan. Terutama dalam ibadah-ibadah dan persekutuan-persekutuan yang diadakan oleh gereja kita. Bapak Ibu,
Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyiapkan hati, diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah menyenangkan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap. Aku mengasihi Yesus dengan ku renungkan firman-Mu Tuhan siang dan malam. Dan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Hanyalah untuk menyenangkan. Sekali lagi katakan, hanyalah untuk. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Untuk pemberitaan firman Tuhan, saya persilakan Bapak Moses Abednego, hambanya. Terima kasih Tuhan, hati kami senantiasa berkata bahwa kami ingin menyenangkan Tuhan. Kami ingin melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon Roh Kudus pimpin kami senantiasa. Malam hari ini Tuhan kami siap diperlengkapi. Dan biarlah berkat firman-Mu senantiasa menguatkan kami untuk tenang senantiasa setia sama Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Luar biasa Bapak Ibu dan Saudara, saya nggak menyangka kalau sebanyak ini gitu yang datang untuk ikut berdoa. Karena hari Selasa saya menghimbau untuk setiap kita ambil bagian dalam doa dan puasa. Saya percaya ketika kita berpuasa dan kita punya tujuan bahwa kemenangan terjadi di gereja kita.
tujuan puasa kita, kemenangan terjadi dalam gereja kita, kemenangan terjadi dalam hidup kita. Kita nggak mau terintimidasi dengan kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan untuk menjauhkan kita daripada Tuhan. Saya percaya mungkin bagi Bapak, Ibu, dan Saudara ada yang berpuasa hari ini, adapun yang tidak, saya nggak memaksa. Tapi tujuan puasa bukan puasa seperti yang mereka lakukan hanya untuk menyiksa diri. Tapi kepentingan kita berpuasa itu kita ingin menyenangkan hati Tuhan, kita ingin mengetuk pintu hatinya Tuhan supaya Tuhan mendengar apa yang menjadi kerinduan kita. Saya percaya Bapak Ibu, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa, dan Bapak Ibu semua merasakan kebaikan Tuhan yang tidak pernah terlambat menolong kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau sampaikan ketika saya punya kerinduan untuk melakukan puasa dan saya menghimbau seluruh jemaat Tuhan, saya nggak tahu gitu apa yang iblis mau supaya kita itu tidak ikut rencana Tuhan. Apa yang terjadi? Malam jam 11 malam saya dapat WA. Itu dikatakan dari sekretaris Mada. Saya nggak akan buka WA itu karena itu tidak penting buat saya dan itu tidak mengikat saya. Akhirnya saya blokir dan seketika itu hilang. Saya tahu tujuannya untuk memecah belah kesatuan jemaat Tuhan. Saya tahu itu. Akhirnya Tuhan, apa ini maksudnya? Akhirnya saya bertanya sama Tuhan. Saya malam itu peperangan saya pribadi. Sampai saya tidur jam 3, anak saya tidur jam setengah 3. Saya sebenarnya udah mau tidur jam 11 itu, tapi anak saya nggak mau tidur gitu. Ada apa ini Tuhan? Saya berdoa terus menyanyi. Ada kuasa dalam darahnya. Saya menyanyi terus, saya nggak bisa tidur sebabnya gitu. Ada semacam, Tuhan, saya percaya kuasa-Mu lebih besar, kuasa-Mu lebih dahsyat, mengalahkan kuasa-kuasa kegelapan. Saya mempercayai itu. Akhirnya Tuhan bilang seperti ini, kamu tahu nggak? Dengan masalah itu, kamu akan digiring, bukan untuk fokus sama saya, tapi sama masalah itu. Dan saya yakin dan percaya semua jemaat pasti mendapatkan isinya yang sama. Saya bilang, Tuhan kenapa ini seperti ini? Saya bilang, Tuhan, semuanya tetap sama. Jemaat Tuhan, jemaat yang saya kasih digiring untuk fokus akan masalah itu. Bukan fokus sama saya. Ini baru pertama saya mau melangkah untuk berpuasa Tuhan. Dan saya menghimbau jemaat Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami tidak keluar dari kendali-Mu. Saya bilang seperti sama Tuhan. Jemaat digiring. Bukan kejadian yang baik loh. Kita khawatir, kita takut, kita gelisah, nggak bisa tidur, termimpi-mimpi. Semuanya membawa suatu kerugian yang besar buat kita semua. Tapi saya percaya, Tuhan Engkau yang punya perkara ini dan saya mau meletakkan ke tangan Tuhan. Saya bilang seperti itu Bapak Ibu. Dan sampai saat ini intimidasi itu nggak ada. Karena saya percaya Tuhan punya kuasa. Hari ini saya berpuasa, tapi puasa secara komunal. Kalau puasa pribadi saya, Bapak Ibu nggak tahu. Tapi kalau puasa komunal, puasa seluruh, saya akan kasih tahu. Tapi puasa saya sama Tuhan tidak perlu dikasih tahu, termasuk sama istri saya. Saya bersyukur Bapak Ibu dan Saudara, kalau malam hari ini Tuhan kasih kemenangan buat kita. Tuhan kasih kemerdekaan buat kita. Hari ini pencoblosan berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Jadi kita sama-sama buka dalam kitab Yunus, pasal yang ketiga, ayat yang ke-1 sampai yang ke-10. Yunus pasal 3, ayat 1 sampai yang ke-10. Kaum pria akan baca ayat yang ke-1, kaum wanita akan baca yang kedua, kemudian ayat yang ke-10 kita baca secara bersama-sama. Ayat yang 10 kita baca secara bersama-sama. Kaum pria baca ayat yang ke-1, kaum wanita ayat yang kedua. Udah ketemu? Yunus pasal yang ketiga. Kitab Yunus pasal nabi-nabi kecil kalau dalam teologi.
Udah datang? Udah dapat semuanya? Amin. Saya persilakan untuk kaum pria baca 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan, besarnya 3 hari perjalanan luasnya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Lalu di atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian. Manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput dan tidak boleh minum air. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang menyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Sama-sama 2, 3. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, ia pun tidak jadi melakukan. Bapak, Ibu dan Saudara, kalau kita membaca ayat ini, seandainya ada seorang hamba Tuhan datang, dia menyampaikan, hai engkau penduduk Cimahi, bahwa 40 hari lagi Cimahi akan ditunggang balikan, Cimahi akan mengalami bencana besar. Saya yakin dan percaya kita akan ketar-ketir. Soalnya apa? Ini perintah langsung dari Tuhan disampaikan kepada Yunus untuk disampaikan kepada orang Niniwe. Masalah yang timbul dalam hidup kita saat ini itu bukan dari Tuhan. Itu dari pribadi kita sendiri maupun dari pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin menjauhkan kita daripada Tuhan. Saya yakin dan percaya orang yang hidup di dunia dan orang yang waras itu tidak terlepas dengan namanya masalah. Orang yang gak punya masalah, orang yang sudah mati, orang gila. Dia gak tahu masalahnya, yang penting dia dapat makan, dia kemana-kemana, apa yang dia dapat dimakan. Orang mati sudah berakhir di situ, tinggal menunggu penghakiman. Dia mau menuju surga atau neraka. Firman Tuhan datang kepada Yunus untuk yang kedua kali. Yang pertama kali firman Tuhan bersabda kepada Yunus, bangunlah, pergilah ke Niniwe. Apa yang dilakukan Yunus? Dia tidak melakukan apa yang menjadi panggilan dalam dirinya untuk melakukan firman Tuhan. Dia punya akal, dia punya logik, dia punya keinginan, dan dia tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Akhirnya apa? Yunus masuk ke dalam perut ikan. Kalau kita berbicara bahwa manusia masuk ke perut ikan, tentunya tidak akan hidup. Masuk ke dalam perut yang baunya sudah enggak semacam. Kalau bukan karena Tuhan yang memproses, yang mendidik dan mengajar Yunus untuk bisa berubah, dia enggak akan hidup. Seharusnya Yunus itu udah mati dalam perut ikan. Saya enggak percaya kalau manusia dalam perut ikan itu bisa hidup. Pasti akan mati. Kalau bukan karena Tuhan
Yunus langsung dididik, dibentuk dan diproses oleh Tuhan di dalam perut ikan. Itu pertama kali Yunus, bukan Yusuf ya, Yunus tidak melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan. Kita pun sebagai orang tua, kalau anak kita nggak melakukan apa yang kita mau, kita juga akan proses anak-anak kita supaya dia menjadi anak-anak yang dewasa, anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang mau melakukan sesuatu dengan baik dan dengan benar. Kemudian pasal yang ketiga, Tuhan katakan seperti ini, ayat yang ke-1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe. Apa yang Yunus lakukan? Dia nggak berontak, dia dengan segera dia bangun, dia pergi dalam waktu yang tidak dekat, dia pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dia tidak dia tidak berbantah-bantah sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau, Yunus lakukan. Apa yang Tuhan inginkan, Yunus lakukan. Apa yang anak kita mau dari orang tuanya, anak kita melakukan. Tapi kan yang menjadi pertanyaan, bisakah kita menjadi teladan buat anak kita? Kalau kita bisa menyampaikan pesan buat anak kita tapi kita nggak melakukan, maaf kata salah satu contoh merokok. Bapaknya merokok, tapi papanya bilang sama anaknya, nak kamu nggak usah ngerokok ya. Bapak baik ngerokok gitu nah. Di belakang, bapak aja ngerokok, kenapa kamu bisa ngerokok gitu nah. Itu salah satu contoh kecil. Tapi perintah Tuhan sama Yunus bangun, pergi, sampaikan firmanku kepada orang Niniwe. Tuhan selalu kasih kesempatan buat kita untuk berubah. Sebab Yunus tidak melakukan firman Tuhan, akibatnya dia masuk perut ikan. Sebab Yunus melakukan firman Tuhan, sampailah berita kebenaran firman Tuhan bagi orang Niniwe, dan orang Niniwe itu pun berbalik kepada Tuhan kan. Yang Tuhan mau dari hidup kita, yang pertama adalah ketaatan. Tuhan mau kita taat dalam segala apapun yang sedang engkau hadapi. Tuhan mau kita taat, pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan dan lakukan. Kontak selalu Tuhan. Om tadi katakan tangan saya ada darah putih yang berlebih, akhirnya sekarang kan hilang gitu nah. Tapi Om nggak meyakini bahwa itu sembuh gitu nah. Tapi itu kan ada. Itu tergantung, itu kebebasan. Kalau saya katakan kalau itu sudah nggak ada sembuh, saya tidak mau mengimani lagi bahwa penyakit itu ada. Karena yang bisa membuat penyakit itu bukan Tuhan, kita sendiri. Tuhan membentuk kita, Tuhan menciptakan dari pertama kita ada, kita nggak pernah diberikan sakit. Penyakit itu ada, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan akan memberikan sesuatu yang terbaik. Tapi intinya Tuhan menciptakan kita segambar dan serupa. Kejadian 1 ayat 27. Kita tuh serupa dengan Tuhan loh. Kita katakan dengan sungguh-sungguh bahwa firman Tuhan itu akan terjadi buat kita. Yang pertama, Tuhan mau supaya kita taat. Yunus, dia pergi dan menyampaikan pesan Tuhan kepada Niniwe. Pesannya apa Bapak Ibu? Yang kedua pesannya kan, ayat yang keempat, mulailah Yunus masuk ke dalam kota sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Kata ditunggang balikan itu adalah suatu bencana yang sungguh dahsyat. Bisa dikatakan ya tsunami, bisa dikatakan ya gempa bumi, bisa dikatakan bahwa tempat kediaman orang Niniwe itu akan hancur lebur. Itu dari Tuhan hukumannya loh. Tuhan kasih waktu 40 hari. Tuhan tidak berkata hari itu dan itu terjadi. Apa yang disampaikan Tuhan,
Apa yang difirmankan Tuhan pasti itu akan terjadi. Kita bisa mengubah apa yang disampaikan Tuhan melalui kita berdoa, kita mengetuk hati Tuhan. Apa yang sudah diucapkan Tuhan itu biar Tuhan ubah. Ya kan? Kalau kita lihat ayat yang ke-8, katakan seperti ini. Ayat yang ke-9 ya. Ya, kita. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik. Siapa tahu. Orang Niniwe ini gak yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti akan berbalik. Pasti Tuhan tidak akan menjatuhkan bencana itu bagi Niniwe. Ada semacam keraguan-raguan, tetapi orang Niniwe tetap melakukan. Apa yang dilakukan Niniwe? Ini yang pasal yang ke-6, katakan seperti ini. Yang ke-5, orang Niniwe percaya kepada Allah. Pada dasarnya orang Niniwe itu adalah orang yang percaya sama Tuhan. Dikatakan ayat yang ke-5. Lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Ini inisiatif dari pribadi-pribadi yang mendengarkan apa yang diserukan oleh Yunus. Ini belum raja loh, ini belum raja, tapi pribadi-pribadi orang yang mendengarkan perkataan daripada Yunus bahwa akan ada bencana di negeri kita. Yuk kita sama-sama berpuasa. Tentunya nggak berpuasa aja, tetapi berdoa, berseru, menangis, menjerit sama Tuhan. Supaya Tuhan jangan dilakukan. Kotaku jangan ditunggang balikkan, kotaku jangan dihancurkan. Ini segelintir orang. Ayat yang ke-6, ayat seperti ini. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, dari kedudukannya yang tinggi, dan ditanggalkanlah jubahnya, diselubungkanlah kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Raja setelah mendengar itu, dan ayat yang seterusnya, ayat yang ke-7, raja dan pembesar itu memberi perintah kepada seluruh orang Niniwe maupun kepada binatang berpuasa. Dia menjerit, dia berseru sama Tuhan supaya Tuhan tidak menghukum kotaku, katanya. Gak gampang. Ketika engkau mendengar apapun yang sedang engkau alami, berlakulah dan bertindaklah dengan segera datangi Tuhan. Yang Tuhan mau ketika setiap kita mendengar masalah dan kita memiliki setiap problema, kita datang sama Tuhan. Tuhan mau action kita. Kita nggak berdiam diri saja, tapi Tuhan mau tindakan kita. Orang Niniwe segelintir setelah mendengarkan itu, dia mau datang sama Tuhan, dia mau berpuasa. Kalau puasa zaman dulu yang orang Niniwe lakukan ini, puasanya bukan puasa seperti kita. Binatang pun tetap harus berpuasa. Enggak boleh makan, enggak boleh minum. Kita belum tentu bisa. Tuhan kita senangkan ketika kita dalam keadaan terpuruk. Karena kita sudah enggak mampu, kita menangis, kita menjerit sama Tuhan, dan kita menjumpai Tuhan dengan keadaan yang hancur. Kalau engkau kuat, saya yakin engkau lupa sama Tuhan. Ketika engkau menang, engkau lupa sama Tuhan. Tetapi ketika engkau menderita, susah, apalagi tidak berdaya, engkau ingat Tuhan. Yang Tuhan mau, engkau bertindak. Sikap kita, jangan kita berdiam diri. Kita punya masalah saat ini. Masalah itu bukan dari Tuhan. Masalah itu dibuat oleh manusia dan ditunggangi oleh kuasa kegelapan supaya kita tercerai-berai. Saya yakin kok kuasa itu bisa dikalahkan. Dengan apa? Nama Yesus. Dengan apa? Ketuk hati Tuhan. Dengan apa? Menangis di hadapan Tuhan. Dengan apa? Menjerit berseru di hadapan Tuhan. Saya tidak akan mampu. Saya seorang laki-laki merawat mama saya 6 tahun. Mama saya meninggal itu gak sakit, saya gak tahu, mungkin udah waktunya.
Tapi saya mampu, saya sukacita, saya kuat gitu. Nah, pertama saya nggak kuat. Harus mandiin, maaf kata harus cebokin. Pokoknya semuanya. Saya anak laki-laki 6 tahun di Bandung, di Sumatera 4 tahun. Tapi saya bisa. Kenapa? Saya berpuasa. Saya minta kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan untuk saya tidak melukai mama saya tidak melukai orang yang saya cintai. Roh Kudus pimpin saya. Itu saya lakukan. Karena saya nggak berdaya kok, saya nggak mampu. Seringkali pikiran saya, hati saya itu lebih kuat, dominan dengan emosi. Yang Tuhan mau sikap kita, tindakan kita ketika engkau menghadapi sesuatu. Penyakitmu gak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tuhan izinkan semua penyakit itu ada. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah membuat penyakit. Tuhan bisa lakukan itu, sembuhkan itu, karena Tuhan punya kuasa. Saya percaya Tuhan bisa pakai obat, Tuhan bisa pakai dokter. Kalau engkau punya iman yang sebesar sawi pun, engkau bisa pindahkan gunung, kata Tuhan kan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakinkah engkau? Saya sungguh yakin. Setiap tembok-tembok, setiap benteng-benteng itu runtuh dalam nama Yesus. Saya mungkin nggak melihat secara kasat mata seperti ini, tapi dalam dunia roh, begitu luar biasa benteng itu. Kita ingin menembus nggak bisa. Dengan apa? Hanya dengan doa. Hanya dengan doa. Bangsa Niniwe, raja, dia mengambil sikap. Dia datangi Tuhan. Bukan raja, seluruh orang Niniwe berseru sama Tuhan. Dia menjerit sama Tuhan supaya malapetaka ini tidak terjadi di negeriku. Apakah Tuhan tidak mendengar? Apakah Tuhan hanya diam saja? Mungkin kita punya banyak masalah, banyak persoalan. Apakah semua persoalan kita dijawab Tuhan? Ada yang iya dan ada yang tidak, ada yang tunggu dan ada yang tidak sama sekali dijawab Tuhan. Tapi ingat, ketika engkau mengetuk hati Tuhan dan engkau bisa melembutkan hati Tuhan, Tuhan akan bertindak. Pegang janji Tuhan. Tidak sekalipun aku buat engkau tergelitik terjatuh. Tidak sedetik pun engkau akan mengalami sesuatu yang fatal karena engkau ada di dalam kuasaku. Meskipun pertama manusia diciptakan, Tuhan kasih kebebasan buat Adam dan sama Hawa. Kalau Adam dan Hawa tidak dikasih kebebasan, tentunya Hawa tidak akan mengambil buah itu. Kita pun dikasih kebebasan, kita mau ikut Tuhan atau enggak, pilihan kita. Tapi saya menghimbau, ikuti Tuhan senantiasa sampai akhir di mana engkau bersama dengan Tuhan. Yang pertama, yang Tuhan kehendaki adalah ketaatan kita. Yang kedua, yang Tuhan kehendaki adalah tindakan kita, action kita, sikap kita sama Tuhan. Saya percaya kemenangan ada di pihak kita. Dan itu bukan dari kita, tapi dari Tuhan. Dan ayat yang ke-10 kita lihat. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesal. Kata menyesal, seolah itu, Tuhan nggak melakukan apa yang dia mau. Tapi kenapa yang diperkatakan oleh Tuhan sendiri, akhirnya dia cabut dan dia ubah. Jadi Tuhan masih bisa kita lobby. Ya kan? Tuhan masih kita bisa lobby. Kalau seandainya Tuhan tidak bisa kita lobby, mampuslah kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, kita tidak akan bisa bertemu sama Tuhan. Di sini orang-orang Niniwe melobi Tuhan. Apa yang dilakukan? Hanya berseru sama Tuhan, menjerit, berpuasa sama Tuhan. Dan Tuhan menyesal.
Dan kalau kita baca ayat selanjutnya, Yunus pun menyesal. Dia memberitakan apa? Firman Tuhan itu. Kenapa Niniwe tidak dihukum? Ya kan? Kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan itu tidak bisa diganggu-gugat oleh kita. Apa yang Tuhan lakukan itu yang benar. Apa yang Tuhan kerjakan itu yang benar dan yang terbaik. Apa yang kita mau lakukan untuk Tuhan supaya kita menang? Ya kita terus ketuk hati Tuhan. Ketuk hati Tuhan. Terus lobby Tuhan, lobby Tuhan. Lobbynya gimana? Doa. Hanya doa, berseru. Bu Susan berkata-katakan, doa orang percaya itu apa? Napas orang percaya itu apa? Doa. Berarti kalau orang percaya nggak bernapas, nggak pernah berdoa. Tapi orang percaya masih banyak yang nggak, masih bernapas dan nggak ikut berdoa, masih hidup. Ya kan? Masih hidup. Tapi ingat, Tuhan sudah janjikan kerajaan yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi dibuat tangannya Tuhan untuk kita semua. Kita akan bertemu di sana dan kita akan menikmati kekekalan. Tidak ada awal dan tidak ada akhir, dan itulah kemenangan sejati yang Tuhan sudah persiapkan buat kita semua. Kesimpulannya Bapak Ibu, hari ini kita sudah melakukan puasa yang berpuasa, bahwa kemenangan yang Tuhan janjikan itu pasti terjadi. Dan Tuhan tidak pernah menjanjikan kekalahan. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan kekalahan. Kemenangan Tuhan sediakan. Tapi kemenangan itu bisa menjadi hak kita ketika kita taat sama Tuhan. Kita melakukan apa yang Tuhan mau, tindakan kita, sikap kita. Dan yang kita mau, kita terus ketuk hati Tuhan supaya kemenangan terjadi di gereja kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sama-sama berdoa. Sebenarnya saya pengen minta Ibu Dewi menyanyikan lagu Aku Punya Tuhan. Soalnya lagu ini saya nggak terlalu hafal. Aku punya Tuhan yang. Nah, Ibu Dewi bantu saya dong menyanyikan lagu ini. Kita punya Tuhan yang besar loh. Kita punya Tuhan yang berkuasa. Semua kuasa yang ada di dunia ini ada di dalam kuasa Tuhan. Ya kita nyanyikan sama-sama. Aku punya Tuhan. Yang pertama. Kita akan sama-sama menyanyikan. Kita punya Tuhan yang besar loh.
hari ini kita mau bersepakat, kita mau bersehati, berdoa tentang apa yang sedang gereja kita hadapi. Kita nggak mau iblis mengacaukan kita. Kita nggak mau iblis membuat kemenangan atas kita. Tuhan mau kita taat, kita sepakat, kita pakai iman kita. Kita mau berseru bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita mau melobi Tuhan, kita mau sentuh hati Tuhan. Tuhan, kita sama-sama yuk bersuara, berdoa untuk gereja kita. Biar kita tetap bersatu di dalam Tuhan. Kita mau taruh di hadapan Tuhan. Kita sepakat dengan iman dalam nama Yesus. Bapak gereja ini, Bapak GGP Maranatha Cimahi saat ini Tuhan sedang menghadapi masalah Tuhan, konflik Bapak. Kami mendatangi Engkau Tuhan dengan hati kami, dengan ketulusan kami, dengan sikap kami kepadamu Bapak. Bapak sudah sediakan kemenangan buat kami. Kami tidak mau dipermalukan oleh iblis, kami tidak mau dipermalukan orang-orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan. Kami bersamakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami merebut kemenangan itu, kami merebut Tuhan kemenangan itu di dalam kuasa-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kuatkan kami, satukan kami dengan kuasa otoritas-Mu dari sorga Bapa. Sehingga kami semua mampu dan sanggup Tuhan melewati masalah ini. Dan kami memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus. Kami untuk berdoa Tuhan. Untuk pribadi-pribadi yang senantiasa untuk menjatuhkan. Hanya untuk kepentingan. Baik pribadi maupun organisasi. Tuhan jamah, Tuhan lawat. Tuhan pulihkan hatinya. Tuhan pulihkan hidupnya. Sehingga boleh berbalik di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga menghormati dan menghargai Engkau Bapa. Kami menyerahkan seluruh jemaat GGP ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan berpikir yang jernih oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Yesus. Dan kami senantiasa terus mendukung Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini Bapak. Tetap dalam perlindungan dan kuasa Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kita katakan ada kuasa dalam darahnya. Kita percaya kuasa darah Yesus akan terus tetap menutup bungkus kita. Yuk kita sama-sama berdiri. Kita katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam darah. Yes, darah domba Allah. Katakan kita terus memuliakan nama Tuhan.
biar Tuhan turut campur atas seluruh kehidupan kita, keluarga kita, pengharapan kita, cita-cita kita kepada Tuhan. Tuhan katakan dalam kuasa darah Yesus ada kuasa yang sanggup merontokkan, yang sanggup menghancurkan kerajaan-kerajaan kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan kemenangan kita. Saat ini kita tetap berdoa untuk keluarga kita. Kiranya Tuhan tutup bungkus kita dengan kuasa Roh Kudus, supaya ketika iblis mau menyerang kita, kita tetap dalam perlindungan Tuhan, bahwa kita adalah anak-anaknya, bahwa kita adalah umat pemenangnya Tuhan. Kita minta sama Roh Kudus, kita minta sama Tuhan. Kita mau perangi kuasa-kuasa kegelapan yang saat ini sedang menguasai, sedang ingin merontokkan keharmonisan keluarga kita, keharmonisan umat Tuhan, keharmonisan pekerjaan kita, keharmonisan penyakit kesehatan kita. Kita mau hancurkan semua dengan kuasa darah Yesus. Kita berdoa bersama-sama. Kita ketuk pintu hati Tuhan. Kita minta kuasa Tuhan. Kita minta perlindungan daripada Tuhan, supaya iblis tidak menjatuhkan kita, tidak merobohkan kita. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap kami anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Umat-Mu sedang tunduk di hadapan-Mu dan membawa segudang dan bermacam-macam persoalan yang sedang kami hadapi, dan kami sendiri pun tidak tahu jalan keluarnya, dan kami seringkali Tuhan mengalami kelemahan, kami seringkali mengalami sakit penyakit karena masalah yang kami hadapi, karena persoalan yang kami hadapi. Kami mengetuk pintu hati Tuhan. Kami berseru kepadamu Bapa. Tuhan, kasihanilah kami anak-anak-Mu ini Bapa. Kasihanilah kami umat-Mu Bapa. Engkau selamatkan orang-orang yang kami cintai Bapa. Apapun yang sedang terjadi dalam kehidupan kami, hari lepas hari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun lepas tahun, kami percaya kemenangan Tuhan sudah berikan buat kami, dan kami menghancurkan di dalam nama Yesus kuasa-kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan, yang hendak menghancurkan keharmonisan kami Bapa di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami ingin membantu pintu hati-Mu Tuhan. Kami ingin berseru kepada Tuhan. Sampaikanlah apa menjadi kerinduan-Mu, sampaikanlah apa menjadi keluh kesahmu kepada Tuhan. Bahwa Yesus mendengar, bahwa Tuhan tahu ada kuasa dalam darah-Mu Yesus. Kita terus tinggikan Tuhan. Kita tinggikan Tuhan Yesus kita. Kita muliakan Tuhan Yesus kita. Kami terus meninggikan Engkau Bapa. Kami terus memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Di tengah-tengah persoalan yang sedang kami hadapi, apapun yang kami kerjakan Tuhan, mengalami jalan buntu, penyakit yang sedang kami hadapi Tuhan, kami dibuat khawatir, kami dibuat takut Bapa. Perekonomian kami Tuhan, kami nggak tahu Bapa. Tapi yang aku percaya, yang kami percaya, kami punya Tuhan, kami punya Allah yang kuasa, kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, yang mengerti hati kami Bapa. Belas kasihan-Mu Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu Bapa, kami memohon jamahan-Mu Yesus.
Mungkin bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa, yang tergerak hatinya, saya persilakan berdoa. Yes. Bapak Ibu yang tergerak berdoa, yang punya hati untuk berdoa, saya persilakan untuk menyampaikan di hadapan Tuhan. Kita akan bersama-sama mengaminkan. Yes, yes. Oh Yesus, ini kami Tuhan, ini kami Bapa, ini kami berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Kami memanggil-Mu Tuhan Yesus. Kami membutuhkan kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu Bapa. Kami bersatu hati dan bersepakat di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kami roh-Mu Tuhan, haleluya. Sembah Tuhan selagi Engkau punya kekuatan. Muliakan Tuhan selagi Engkau punya kekuatan. Oh, haleluya. Di posisi seperti ini kita akan menyanyikan, ditinggikan, dimuliakan. Kita tetap berlutut di hadapan Tuhan. Kita mau meninggikan nama Tuhan. Yes. Ditinggikan Tuhan Yesus. Engkau mendengar setiap kami sedang meninggikan Engkau Bapa. Kami bersepakat bersama-sama Tuhan memuliakan nama-Mu Bapa. Yang bertata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kaulah dimuliakan, ditinggikan Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Raja. Bapak Ibu dan Saudara, hari ini Indonesia sudah selesai memilih presiden, wakil, dan anggota-anggota legislatif. Kita nggak tahu siapa yang menang, tetapi kita mau berdoa buat bangsa kita, buat Indonesia tercinta, supaya tetap di dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dijauhkan dari setiap rongrongan dan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin menghancurkan kesatuan NKRI. Kita berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Kita mau bersuara bersama-sama. Bapa di surga, Indonesia adalah milik-Mu Bapa. Kami mau bersama-sama bersepakat bersahati Tuhan. Berdoa untuk Indonesia Tuhan, negeri yang kami cintai, negeri yang kami sayangi Bapa, NKRI, dari Sabang sampai Merauke, di dalam kuasa tangan kasih-Mu Bapa. Kami mau Tuhan, Engkau yang campur tangan dalam pemerintahan Indonesia. Kami mau Tuhan Engkau yang senantiasa berkuasa buat bangsa kami Tuhan, supaya bangsa kami tetap ada di dalam kuasa-Mu, di dalam lawatan dan pertolongan Tuhan, di dalam setiap perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kami serahkan TNI dan
setiap wakil dan menteri yang ada Tuhan. Buat gubernur, bupati, wali kota, camat, RW, RT, semuanya Tuhan. Lembaga hukum Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan jamah. Sehingga mereka boleh terus melakukan setiap tugas tanggung jawab yang mereka pegang Bapa. Yang negara percayakan kepada setiap mereka. Sehingga mereka menghasilkan yang terbaik untuk kemajuan NKRI Bapa. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam kuasa-Mu. Indonesia akan dilawat selalu oleh Tuhan. Indonesia akan mengalami pemulihan demi pemulihan dalam apapun itu Tuhan. Kami percaya, kami bersepakat bersama anak-anak Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan yang berdaulat penuh atas Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Kita berdoa untuk Jawa Barat dan kota Cimahi di mana kita tinggal. Biarlah Tuhan terus menyertai, Tuhan terus melindungi Jawa Barat, Cimahi di mana kita tinggal. Oh Tuhan, berdoa Tuhan untuk Jawa Barat dan kota Cimahi di mana kami tinggal Tuhan. Pemerintahan Tuhan, apapun Tuhan yang sedang terjadi di kota kami Bapa, semua di dalam kedaulatan dan kuasa Bapa. Terima kasih Bapa, kami percaya Bapa, kami percaya Yesus. Oh terima kasih, terima kasih. Haleluya. Saya silakan Bapak Ibu dan Saudara duduk kembali ke bangku. Haleluya. Kita nyanyikan sekali lagi, ditinggikan, dimuliakan, ditinggikan. Kita terus memuliakan nama Tuhan. Kita terus meninggikan nama Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih. Bapa, kami ingin senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami ingin meninggikan Engkau Yesus. Karena Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami. Kau Raja yang berkuasa, Yesus Tuhan Raja. Malam hari ini kita akan sama-sama berdoa untuk kegiatan ibadah hari Minggu, baik sekolah Minggu, baik ibadah raya, baik ibadah Reaper, dan hari Sabtu pun ada ibadah usia indah dan akan diadakan perjamuan kudus. Kita berdoa bersama-sama sehingga ibadah ini boleh berlangsung dengan sukacita, dengan pengurapan yang dahsyat dari Allah yang Maha Tinggi untuk semua pelayan-pelayan Tuhan. Diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, tutup bungkus. Kita akan bersama-sama berdoa untuk ini. Kita topang terus pelayan-pelayan Tuhan. Yuk kita berdoa bersuara bersama-sama. Bapa di sorga, malam hari ini Tuhan kami bersepakat bersama umat-Mu Tuhan untuk kegiatan ibadah hari Sabtu besok Tuhan, usia indah Tuhan, yang akan dilakukan dengan perjamuan kudus Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan, kami mohon pengurapan-Mu Yesus, dan mohon kekuatan-Mu Tuhan buat orang-orang tua yang kami kasih di usia indah mereka Bapa, sehingga mereka boleh berdatangan di tempat ini Tuhan untuk menikmati perjamuan kasih bersama dengan Tuhan, perjamuan kudus bersama dengan Yesus. Untuk semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah Tuhan kerahkan untuk boleh melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan urapi itu untuk fokus dengan kuasa-Mu. Tuhan hantarkan orang-orang tua kami Bapa sampai ke tempat ini dengan sukacita, dengan sehat, dan dengan luar biasa daripada Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk ibadah anak sekolah Minggu Tuhan, untuk guru-gurunya Tuhan, untuk anak sekolah Minggunya Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah mereka boleh dibekali oleh pengajaran-pengajaran yang benar, anak yang takut akan Tuhan, yang cinta kepada Yesus. Untuk setiap guru sekolah Minggu Tuhan, beri kesatuan, beri keunitian kepada setiap mereka, tetap setia melayani pekerjaan-Mu Bapa. Untuk ibadah raya 1 dan 2 kami serahkan semuanya ke dalam tangan dan kasih-Mu Bapa. Semua ibadah
Reaper kami serahkan Bapak, biarlah Engkau campur tangan Tuhan, Engkau mengurapi semua Tuhan, seluruh pelayan-pelayan-Mu dan kekuatan yang dasar daripada Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, segala perkara kami dapat tanggung bersama dengan Tuhan, karena Tuhan adalah kekuatan kami yang sungguh tidak terbatas, kuasa-Mu dahsyat dan sempurna. Yes, terima kasih Bapak. Kita akan berdiri, kita nyanyikan bersama-sama. Ku menang, ku menang. Kita adalah pribadi yang menang di dalam Tuhan. Dan setelah itu, saya minta nanti Om tutup dalam doa. Kita nyanyikan dulu kata-kata ku menang, ku menang. Kita lakukan dengan sukacita, dengan kemenangan, bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada kita. Terima kasih Tuhan untuk rangkaian ibadah, bagian lepas bagian dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya. Kami boleh merasakan kehadiran Engkau di tengah-tengah ibadah kami, yang memberikan semangat kepada kami, yang memberikan beban untuk kami berdoa dengan serius. Terima kasih Tuhan, kami mengembalikan segala kehormat kemuliaan bagi nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu. Terima kasih untuk Saudara Michael yang sudah memimpin pujian, Pak Moses yang menyampaikan firman Allah dan memimpin doa. Demikian juga Yermi dan kawan-kawan yang memainkan alat musik. Hamba sungguh bersyukur kehadirat-Mu yang kudus, semua yang hadir, pria wanita malam ini. Dan hamba bersyukur kemenangan yang Kau anugerahkan kepada mereka di dalam pertimbangan untuk bergabung atau tidak. Hamba bersyukur melihat wajah-wajah mereka yang penuh dengan sukacita. Demikian juga yang ada di rumah hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Terima kasih Yesus. Kami juga memuji menyembah Engkau di tempat yang maha tinggi untuk pemilu yang sudah selesai di dalam pemungutan suara di tempat-tempat atau di TPS-TPS. Sekarang di dalam penghitungan, baik melalui quick count maupun melalui manual, hamba menyerahkan dalam tangan-Mu, supaya itu boleh dilakukan dengan jujur, tidak ada kecurangan-kecurangan. Hindarkan juga dari segala bentuk anarkis yang akan terjadi. Dalam nama Yesus kami mohon, semuanya itu boleh aman, sejahtera, karena kami sejak awal sudah berdoa, mohon kepada TNI dan Polri boleh mengamankan suasana pemilihan umum ini, baik di kota besar, kota kecil, sampai di pedalaman-pedalaman. Terima kasih Tuhan,
Hamba mengucap syukur malam ini juga untuk Ibu Dewi, Ibu Sulis yang boleh menolong di dalam mengadakan konsumsi. Karena berapa banyak di antara kami yang baru pulang kerja sehingga tidak pulang ke rumah dulu, tapi mereka langsung datang ke rumah Tuhan untuk boleh bergabung di dalam ibadah. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami juga memberikan persembahan. Hamba percaya Engkau boleh memberkati tangan-tangan yang terulur. Lindungi, berkati kami juga dalam perjalanan pulang ke rumah kami masing-masing, baik dengan jalan kaki, dengan sepeda motor, demikian juga dengan kendaraan roda 4. Hamba menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Hamba juga mohon perlindungan pimpinan-Mu dalam kami beristirahat sepanjang malam gelap yang akan kami arungi di dalam tidur yang nyenyak. Besok pagi kami bangun dengan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Kasih dari Allah Bapa, anugerah damai sejahtera dari pribadi Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Demikian juga dalam persekutuan dengan pribadi Roh Kudus, memberikan penghiburan, kekuatan dan pertolongan. Malam ini sampai Maranatha. Semua katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa bahwa hari Sabtu jam 6 pagi kita akan berdoa bersama-sama di tempat ini. Bagi Bapak Ibu